Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi pendidikan, terlebih dahulu kami perkenalkan Bapak Hamdan MPD selaku fasilitator, Bapak Nur Endi SPD selaku pengajar praktek, dan saya sendiri Muhammad Urip SAG, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 7 Mandorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada sesi ini berkaitan dengan coaching untuk supervisi pendidikan, yang harus diperhatikan terlebih adalah tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah CGP untuk mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita refleksikan materi pembelajaran modul 2.2.3. Dalam refleksi ini disampaikan terlebih apa gitu coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, orientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematik, di mana seorang coach memberikan fasilitas peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan perkembangan diri coaching. Nah, dalam pelaksanaan itu, paradigma berpikir coaching yang harus diperhatikan pertama adalah fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Nah, yang harus diperhatikan lagi dalam prinsip coaching, yang pertama adalah kemitraan. Kemitraan itu tidak ada lain adalah di mana dalam kegiatan coaching, posisi coach dengan coachee adalah mitra. Artinya, kedua unsur tersebut dalam kondisi sejajar, tidak ada perbedaan, tidak ada tingkatan. Kemudian prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Artinya, proses kreatif itu dilakukan melalui percakapan yang memicu, yang mengarah dua arah, yang akhirnya memicu proses berpikir situasi coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru. Prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Artinya, untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang oleh rekan sejawat kita kembangkan. Selanjutnya, dalam kegiatan coaching, khususnya dalam konteks pendidikan, kita bisa hubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu proses coaching sebagaimana komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan diri dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya yang dapat kita manfaatkan, kita kembangkan potensi di dalam diri murid tersebut tanpa membahayakan dirinya. Kemudian dalam konteks yang kedua adalah sistem among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Menjadikan semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching, tuturi handayani,
menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memperdayakannya, yaitu andayani semua kekuatan diri pada murid akan kita gali. Kemudian berikutnya adalah kompetensi inti dalam kegiatan coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presensi. Dalam kegiatan coaching, kemampuan hadir penuh bagi coachee dan juga coaching sehingga kondisi badan, pikiran, dan hati berada pada percakapan coaching. Sehingga apa yang menjadi tujuan daripada kegiatan itu akan dapat tercapai. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Coach yang yang melakukan kegiatan tersebut bersedia atau setia mendengarkan lebih banyak daripada perbicaraan. Lebih banyak mendengarkan apa yang dibicarakan. Fokus dalam komunikasi pada diri coachee, yaitu sebagai mitra komunikasi. Dengan kata lain, menjadi pendengar apa yang disampaikan oleh coachee. Yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang memiliki makna. Pertanyaan yang dimunculkan tersebut akan menggugah coachee untuk berpikir dan memunculkan hal-hal baru atau gagasan baru atau ide-ide baru yang akhirnya nantinya akan mengembangkan. Perlu diperhatikan dalam percakapan berbasis coaching kita gunakan dengan menggunakan alur theta, yaitu T-nya adalah tujuan coaching perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan yang akan dicapai coach. Kemudian I, identifikasi. Di dalam kegiatan coaching yang perlu diperhatikan adalah proses menggali hal-hal yang terjadi pada saat diri coaching. Yang ketiga R. R itu adalah rencana aksi. Seorang coach membantu coaching dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi coaching. Kemudian tanggung jawab. Jadi dalam kegiatan coaching kita harus berkomitmen antara coaching dan dalam membuat rencana aksi dan melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam menggunakan kegiatan coaching, menggunakan alur theta untuk melakukan yang namanya supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkesinambungan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua adalah prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching terdiri dari kemitraan konstruktif, terencana, reflektif, objektif, dan berkesinambungan dan komprehensif. Yang ketiga, supervisi akademik ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi diri si coachee. Pengalaman refleksi terkait pengalaman belajar dalam kegiatan hal tersebut, yaitu perlu diperhatikan adalah emosi yang dirasakan dalam kegiatan coaching. Yang pertama, tergugah untuk semakin giat belajar, dapat pemahaman yang lebih tentang coaching untuk supervisi. Yang kedua, tertantang untuk memperbanyak praktek coaching dengan guru ataupun dengan murid agar dapat keterampilan yang lebih baik. Yang sudah baik dan
perlu diperbaiki, yang pertama adalah mendapatkan pemahaman materi koci dan sudah dipraktekkan. Pengalaman yang kedua, perlu diperbaiki terkait kompetensi coach yang lebih baik dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Pengalaman ketiga berkaitan dengan dampak terhadap kompetensi diri, yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri pendidik dan juga orang tua menjadi seorang coach bagi orang lain atau orang yang ada di sekitarnya. Refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Supervisi akademik adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan dalam meningkatkan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran semakin meningkat. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalankan coaching dapat dilakukan dan dapat membuka peluang akselerasi kesadaran mendorong tindakan nyata dengan dilandasi kepercayaan coaching kepada coach dalam proses tersebut harus merasakan kegiatan ke arah kemitraan antara coach dengan coaching dan saling berkolaborasi. Kemudian analisa terkait topik modul selanjutnya 2.3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Nah, kegiatan coaching sering diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik sebagai sebuah proses yang bersifat searah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran untuk mengevaluasi dan dipergunakan untuk memperbaiki pada pembelajaran tahun pembelajaran berikutnya. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada saat proses coaching, coach harus menjadi pendengar aktif dengan tidak banyak berbicara, cuma memberikan pertanyaan yang berbobot dalam rangka merangsang munculnya jawaban atau gagasan atau ide yang baru dan berkomitmen untuk melaksanakan solusi atau gagasan yang sudah muncul. Dari analisa tersebut, marilah kita refleksikan koneksi antar materi modul 2.3 dengan materi yang lainnya. Kita mulai dari yang pertama, 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dikaitkan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kaitannya dalam pembelajaran diferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara. Pertama, minat siswa, kebutuhan belajar murid, dan profil belajar murid. Pemetaan ini digunakan seorang coach sebagai data dalam proses coaching sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi dirinya untuk menemukan solusinya. Dikaitkan dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, kegiatan coaching itu ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam KSE atau kompetensi sosial emosional, yaitu adalah tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
KSE atau kompetensi sosial emosional dapat digunakan seorang coach dalam proses coaching terhadap coaching agar terjadi pengendalian diri dan emosi coach untuk menimbulkan rasa empati serta mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian selanjutnya, keterkaitan dengan materi sebelumnya yang di modul 2 yaitu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching, dengan menggunakan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, mengharuskan kita sebagai coach untuk mampu melaksanakan atau melakukan harian penuh salah satunya dengan kekuatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional, salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi rekan sejawat dan percakapan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang telah diputuskan oleh rekan sejawat yang dikembangkan kemungkinan keberhasilannya ada. Karena potensi coaching beragam, maka keterampilan sosial emosional sangat diperlukan dalam memaksimalkan potensi coaching dalam kegiatan coaching yang telah dilaksanakan.